Balik lagi di Bacot Podcast, karena obrolan gak harus rapi tapi berisi. Hari ini kita kedatangan tamu dari ranah seni. Oke, langsung aja sama Mbak Windarti. Selamat datang Mbak Windarti. Terima kasih Mas Dari. Gimana Mbak, sehat? Alhamdulillah, waras. Waras. Yang penting waras. Yoi. Lagi sibuk apa Mbak Win? Hari ini aku lagi sibuk. Hari-hari biasa aku tuh ngajar sebenarnya, ngajar yoga. Terus aku juga sekarang itu punya, bisa dibilang karya kerajinan lah. Aku bikin ini jewelry. Oh. Gitu. Terus tapi kemarin aku baru saja minggu lalu itu juga membuka sebuah acara fashion show. Aku diminta tampil sama Mas Philip, desainer lurik Jogja. Aku jadi kayak jeda di antara lenggak-lenggok itu. Ada break, terus kemudian aku tampil memperagakan konsep yang telah beliau buat. Ya udah langganan sih, udah 2 kali. Jadi ya begitulah kehidupannya, seru. Kadang begini, kadang begono gini kan. Pokoknya yang masih berbau-bau seni saya mangkat, Mas. Oh, apa sih yang menarik dari Mbak Win sebelumnya tentang seni? Terus kayak sampai sekarang nih dari cerita Mbak Win yang banyak proyek ya sampai lebih ke seni ya itu ya. Iya, Itu yang iya. mendasari awal memilih di dunia seni ya. Mm-mm. Bagaimana? Jalur seni ya? Iya, bahasanya? betul. Itu Dunia seni. dunia seni, oke. Itu berawal dari apa sih? Orang tua, Mas. Oh. Orang tua. Jadi generasi kita dulu tuh kan jarang banget ya bocah yang SMP gitu kemudian udah punya bayangan besok mau gede mau ngapain, itu kan jarang banget. Apalagi saya orang desa banget, Mas. Saya itu kan lahir di Gunung Kidul. SMP masih di Gunung Kidul. Ya kurang tahu lah. Ibarat ya aku rasa juga banyak ya generasinya kita itu yang dari kecil gak tahu-tahu. Pokoknya manut orang tua. Dan untungnya orang tuaku ya visioner, ngerti seni gitu. Tapi sebelum generasi aku, keluargaku udah ada yang masuk seni dulu. Omku itu seni rupa. Oh. Jadi sebenarnya bukan keinginan saya murni, tapi memang diarahkan oleh orang tua gitu. Beruntung banget juga sih. Oh, justru yang mengarahkan orang tua ya. Tapi orang tua sendiri nggak ada base nih. Enggak, Mas. Nggak. Tapi aku baru menyadari beberapa waktu yang lalu setelah umur 30-an lebih itu bahwa ternyata kakekku seniman. Kakekku tuh pandai besi. Yang dulu itu nggak aku anggap seni kan. Kan seni kan di mata kita yang berbau-bau musik, tari, teater, film gitu. Pandai besi itu nggak masuk bahwa itu tuh seniman gitu. Tapi makin kesini, loh, aku baru ingat ternyata mbah kakungku tuh seniman. Dia pandai besi. Oh. Itu. Oh, jadi turun temurun ya. Bisa dibilang enek aneh ini rakyatan sidik lah, Mas. Tapi memang dari kecil seperti anak-anak pada umumnya. Jadi zaman dulu itu anak-anak perempuan itu kan suka ada pertunjukan namanya gerak dan lagu. Aku rasa di generasi aku juga banyak sih yang kemudian berlatih menari dengan musik, dangdut, terus tampil di 17-an, tirakatan, Natalan dan lain-lain. Nah, aku berangkat dari situ. Dari situ diajarin sama mbak-mbakku lah, mbak-mbakku di rumah. Saya sih ngomongnya desa ya, itu lebih kayak apa, Gunung Kidul aja lah. Kalau desa kota tuh kayak kesannya gimana gitu. Tapi dari daerah sih ngomongnya. Dari daerah itu seorang Windarti mengenal dunia seni dari daerah itu. Kemudian langkah apa dari senang terus menuju apa sekolah khusus apa gimana? Jalur yang pertama saya tempuh itu SMK Seni di Jogja, SMKI. Nah, masuknya ke teater dulu. Karena orang tua saya, om saya itu tahu teater, cita-citanya anaknya pengen jadi bintang TV. Di TVRI waktu itu, TVRI. Terus beliau juga menyebut nama-nama yang beliau kenal lah. Di TVRI itu, dan berharap ponakannya ini, anaknya ini bisa jadi bintang film gitu. Terus ya akhirnya kesampaian sih, Mas. Maksudnya aku main teater, kemudian juga kenal orang-orang TVRI gitu. Aku pernah di SMKI itu kemudian main film, tapi masih syuting, Mas. Duh, kenapa? Karena itu. Karena ruang tunggu tok. Jadi SMKI itu udah dipanggil ki syuting ning TVRI. Udah didandani ngono kae ning ruang tunggu sampai larut malam rasi dotik, Mas. Kenapa, Mbak? Aku enggak ngerti ya, lupa ya waktu itu
bocah banget dan ya nggak peduli apapun ngono loh. Nggak situ kayak ya wes mulai. Waktu kecil memang dari sekolah seni sampai awal kuliah itu aku anak yang gak serius-serius amat menjalani apa yang aku lakukan itu, apa yang aku pelajari gitu. Ada sedikit penyesalan juga sih sebenarnya. Kenapa aku nggak mendalami serius ya? Karena waktu itu memang aku nggak begitu tertarik banget. Tapi aku kelihatan terus di situ Mas. Artinya PYPY ya, PYPY pentas-pentas itu aku selalu ada di situ, ada dapat nominasi penghargaan pemeran wanita berbakat. Ngono kuwi itu piagam ngono. Itu aja nggak serius ya? Nggak serius. Nggak sengaja, jadi mau kebetulan gitu. Itu sejarahku menyukai seni dari situ. Kalau sekarang bisa dibilang udah serius apa enggak? Apa masih sama aja? Sebenarnya masih sama sih. Karena semakin kesini Mas, semakin kesini saya menjalani seni itu bukan lagi tentang karya, tapi tentang hidup sendiri itu adalah seni gitu. Dalam. Jadi apapun yang aku lakukan ini seni gitu. Saya bahkan aku ketika ada fase-fase aku memutuskan untuk fokus mengurus rumah, itu adalah seni aku mencuci piring, seni aku semua karena ya mungkin karena kesenian sudah masuk ke alam bawah sadar ya. Jadi kayak ketika kita menjalani sesuatu dengan passion, dengan apa itu seni ngono. Aku menganggap itu. Jadi pokoknya semua yang kamu lakukan dengan tulus itu art ngono, seni. Itu aku justru ke situ. Tapi kalau untuk Mbak Winda serius banget gak sih di bidang karya tari? Enggak serius-serius amat juga ngono, karena aku bosenan. Bosenan terus nenggon film, neng teater serius-serius amat. Enggak juga kalau dibilang serius karena ya gitu. Kalau sekarang justru udah ke situ Mas aku. Mbak Win itu sebenarnya kalau saya boleh di pola pikir saya apa yang lakuin Mbak Win itu semuanya pakai rasa. Semua pakai good thinking. It's all about the positive way for how we doing. Ya. It's a great point. Iya, setuju banget. Ya, dan itu blessing ya kalau kita udah mempelajari seni tentang rasa itu memang semuanya dihayati dan indah-indah aja ya kan. Mau kayak mana, mau jelek, mau apa ya. Keindahannya di situ. I feel that. Yes, betul ya, sama kan kita sama-sama senyuman. Jadi kebetulan saya kenal nama seorang Windarti ini kan dari suami ya. Yang notabene teman saya. Dia lebih terkenal. Dan dia menawarkan istrinya untuk kamu bisa motret gini-gini siapa, gini-gini. Dia kawan saya yang tahu baca picky buat mencari model ya. Jadi ketika dia menawarkan seorang istrinya sendiri, wah, aku kurius waktu itu. Terus kayak gimana sosial media seperti apa? Toh sosial media saat itu lebih kayak acara keluarga mulu ya waktu itu ya. Iya, itu zaman-zaman muara kan Mas. Zaman-zaman muara itu 2016 17 ya. Itu sebenarnya aku malah lagi sering-seringnya berproses itu, lagi banyak-banyaknya bikin karya. Satu judul karyaku yang mendut itu selama dari 2014 sampai 2017 itu tiap tahun ada lagi dengan tema yang sama, dengan sumber yang sama, hasil karyanya beda bentuk, bukan beda bentuk ya, beda masih bentuknya masih tari tapi beda apa ya namanya istilahnya, visual. Ya beda visualnya, beda penarinya, beda sudut pandangnya gitu loh Mas. Itu malahan. Terus kan suka foto-foto nih sama teman-teman kan, teman-teman fotografer Solo gitu. Ayo foto-foto. Nenek nganggur ya, aku seneng Mas foto. Kayak aku kan seneng foto ya. Ayo. Terus kemudian mungkin ya terus bojoku ketok iki seneng deh nek karo Dori ngono ya. Dia fotonya art loh. Oh iya ngono. Mau ngono. Cuman keburu ning Bali toh. Kita enggak ketemu. Iya, dulu tuh aku ke Solo paling lama paling seminggu, Mbak. Tapi mainnya emang sama kawan-kawan seniman juga. Jadi emang pengen tahu pergerakan seni juga di kota Solo. Tapi baik lagi Mbak, dari berbagai perjalanan itu tuh diawali dari tadi SMA. Kuliah juga di seni apa enggak? Kuliah di seni, masuknya seni tari malah. Seni tari. Jadi dari SMKI teater terus masuk tari. Itu pun juga enggak sengaja. Sebenarnya aku pengennya melanjutkan ke teater, S1 teater.
Cuman karena di Solo itu nggak ada teaternya waktu itu, tahun 2001 itu nggak ada teaternya. 2001, 2021. 2001. 2000, iya itu tuh nggak ada teaternya, belum ada, prodi teater itu belum ada. Adanya tari. Lah tari kan aku nggak bisa, nggak punya basic, ngapain ya? Terus diarahkan sama omku lagi nih, kamu pilih tari, tapi jangan ambil yang tradisi, kamu ambilnya yang kontemporer. Itu geraknya lebih bebas, lebih kayak teater. Oh berani, aku berani. Ya, pokoknya sekedar sekolah aja Mas waktu itu. Aku nggak ada kepikiran mau jadi apa. Pokoknya pengennya aku tuh nggak suka di rumah, pengennya aku itu ngekos kuliah ngono wes pokoknya. Motivasinya cuma itu. Yang mengarahkan si Om ya. Aku tuh punya om yang kuliahnya di Sukoharjo di Univet. Terus dia juga punya teman-teman main, anak-anak ISI, anak-anak seni rupa, ISI Solo. Ya udah ceritanya gitu. Oh, jadi dari ISI itu kebetulan aku pernah ada cerita Mbak Win juga pernah bantuin seorang Gari Nugroho ya, untuk bikin film ya waktu itu. Terus mendadak emang bener-bener random ya. Apa? Random banget Mas, aku tuh orangnya gitu, gak bisa gimana ya. Gini, dulu aku ada fase pernah kayak ragu dengan diri sendiri. Kenapa ya aku kok lompat-lompat? Semua orang pasti bilang kamu tuh kurang fokus. Aku pernah jadi, Mbak kok kamu gak milih salah satu aja sih, jadi teater, jadi aktor misalnya kan akan lebih bisa sukses gitu. Kemudian aku mempertanyakan lagi ke diriku sendiri, lah iya kenapa ya kan? Tapi karena aku suka semuanya, kadang aku melukis, kadang aku menari, kadang aku bikin jewelry, kadang aku main teater, kadang aku menari, kadang aku bikin video, kadang aku bikin foto. Pokoknya apa yang aku suka aku kerjakan. Terus kayak merasa bersalah. Oh iya ya, aku itu bukan orang yang konsisten gitu. Tapi lama-lama Mas, entah kenapa aku tuh tahu sumber informasi bahwa iku kayak enak genre nih. Ternyata aku tuh apa ini kayak aku ya. Jadi ada orang yang genre brainnya itu M-type brain gitu loh. M-type brain? Ya, brain. M-type brain. Multi apa brain ngono. Jadi memang orang-orang yang gampang bosen, dan aku pun gitu. Tidak obses untuk menjadi master di satu bidang. Sekedar bisa itu seneng banget. Ternyata aku baru memahami diriku sendiri, yang aku sukai itu proses belajarnya. Kalau udah tahu sedikit itu wes bosen Mas. Ayo wes ngene tok. Gitu. Jadi oke. Ya semenjak itu jadi aku bisa menerima diriku apa adanya sebagai penari yang nanggung ini, sebagai seniman yang nanggung ini. Cuman itu sangat meaningful buat aku. Jalan hidup ini tuh sangat berarti bagiku gitu. Itu seni menurutku, dan itu blessing itu. Jadi dari berbagai macam ranah yang dicoba itu baru menganggap inilah seni gitu. Kalau di fleksibel ya. Kalau saya sih juga menjalani itu sih Mbak. As a photographer profesional, saya bilang ya seperti Mbak sih, santai tapi fokus ya. Bedanya fokus, aku ora fokus. Masa sih? Karena orang tuh ngelihat kita itu ya, itu karena dia seperti ini dan mungkin attitude juga, cara kita bersosialisasi juga mungkin itu membawa kita di ranah rezeki itu sih. Ya itu ya rahasia yang ya tahu sama tahu lah ya. Itu bagian dari evolusi seperti ini nih di pikiran seorang Windarti. Itu sekarang kalau boleh tahu udah melalui fase kedewasaan. Jadi pasti ada bahasanya udah kayak ternyata seni itu harus seperti ini. Jadi kayak pola pikir sendiri lah. Itu seperti apa? Bukan harus ya, aku takut untuk mengatakan harus begini, harus begitu ya. Itu lebih ke pola pikir seorang Windarti aja. Aku menerima apa adanya diriku yang sebagai pernah mencicipi pendidikan seni dan mencintai seni ini untuk menjadi sefleksibel itu untuk menghadapi apapun. Dan aku melihat cara berkesenianku yang lompat-lompat ini, menurutku ini adalah cara baru untuk kita bisa survive di hari ini gitu kan. Oke. Kita itu harus seniman itu ya selentur itu harusnya ya. Nah ini menarik banget. Aku pernah marah besar dengan orang rumah karena waktu itu masih baru jadi seniman, masih baru jadi mahasiswa. Kemudian aku
tanya tentang gamelan, tentang gendeng, tentang nyinden. Aku disuruh nyinden atau apa lupa, aku suruh gamelan. Loh, seniman kok ora iso? Piye toh jare sekolah seni? Terus aku merasa aku waktu itu terpancing ya, masih muda banget ya, menggelora-gelora menjelaskan seniman kan banyak, nggak harus begini harus begini. Tapi itu tuh terekam Mas di pikiran, di alam bawah sadarku tuh terekam. Kemudian akhir-akhir ini udah masuk lulus kuliah, udah masuk 30-an, aku mengingat lagi. Oh, ternyata yang orang tahu, orang desa tahu seniman itu memang harus bisa segalanya. Terus memang mungkin seniman itu dituntut serba bisa kali ya gitu. Mungkin ya, aku mempertanyakan itu, tapi juga tidak mengharuskan ini harus seniman itu harus lentur, enggak. Tapi aku mempertanyakan, oh ternyata kemarahanku yang dulu itu salah sebenarnya. Kenapa aku tidak mencoba gitu. Dan akhirnya hari ini aku tahu dan aku meyakini bahwa seniman itu memang harus sefleksibel itu. Itu sekarang ya pola pikir Sekarang untuk survive di segala medan. Kalau dulu Mas, aku masih kaku-kakunya. Kalau misalnya PY gitu, terus yang punya gawe minta apa nggak sesuai sama aku, itu aku marah dan tak cut off gitu. Kalau sekarang udah maunya apa, oh mau ini bisa Mas, mau begini bisa, Mbak ini dipotong 5 menit bisa. Orang ngono ra survive kan, seniman. Ya gak? Seniman. Kalau di pola pikir saya seniman biar orang aja manggil saya seniman. Iya Karena sih. saya sih lebih ke nyari uangnya ini gitu aja sih. Jalurku di sini lah. Saya nggak berani ngomong kalau saya ya, kalau saya beda sih. Kalau Mbak Win dari SMA, kuliah dan sebagainya. Iya, kan sarjananya seni ya, jadi dipanggilnya seniman. Kalau saya kan kuliah juga gak lulus. Gimana sih dulu? Saya terakhir itu dapat beasiswa di Malaysia dan itu pun cuma sebatas sertifikat ya fotografi. Ya. Oh, tapi masih nenggon multimedia ini ya tetepan ya, video, foto. Baik lagi, aku harus mengenal duniaku digital karena setahun ini nih ya 5 tahun ke depan lah. Bisnis ekonomi kreatif ini amat sangat bagus dan saya harus melebar dan saya harus banyak belajar tentang industri ini. Kalau saya cuma membatas foto sekarang anak-anak muda Gen Z juga bagus-bagus Mbak, rasanya juga dapet juga, cuma mereka menurutku nggak konsisten di ranah itu, lebih suka kawannya melihat fotomu bagus daripada dirinya sendiri melihat ini foto saya bagus. Jadi dia itu nggak menghargai dirinya sendiri, lebih menghargai orang gitu. Itu dia. Hari ini itu memang anak-anak sekarang itu kayak takut validasi gitu. Terus takut ini juga, takut dijudge juga. Ya. Tapi gampang ngejudge juga. Ya itulah. Malah ngerasa nih Gen Z. Ya, enggak maksudnya ya itu biar juga ada informasi untuk regenerasi kita ya. Jadi kita itu kalau dikritik marah itu biasa. Ya. Itu kita manusia ya, punya hati dan itu nggak masalah. Tapi standarisasi kritik mereka seperti apa kita harus tahu. Terus notabene orang yang mengkritik itu siapa, punya kemampuan mana, kan gampang. Curhat loh iki Mas. Curhat ya. dengerin ayo. Seberapa jauh sih seorang Windarti, maksudnya jauh itu gini, pernah nggak sih seninya Windarti ini dipertontonkan ke negara lain? Karena saya tahu anak-anak ISI yang saya banyak kawan di sana itu selalu banyak ke luar negeri untuk perform kemana. Nah itu seorang Windarti sendiri juga kemana aja itu pernah nggak? Pernah sih Mas, tapi masa lalu gue. Ya, itu kemana aja? Pertama ke Eropa, aku ke Venezia, Italia. Itu kayak kolaborasi gitu loh Mas. Ada seniman di Amerika, kolaborasi 3 negara, kota. Itu pokoknya ada yang dari New York, ada yang dari Amerika, ada yang dari Indonesia. Yang dari Indonesia itu ada aku, Mas Eko Supriyanto sama Mas Miroto. Aku dijak sih sebagai penari, cuman di situ memang judulnya berkolaborasi ya. Jadi kita explore sendiri, mencari mood sendiri gitu-gitu dengan arahan si sutradaranya. Itu pertama. Kedua Jepang Korea udah. Jepang Korea karena aku sendiri juga yang mentut itu. Oh iya. Oh Jepang Korea. Terus pembelajaran dari luar negeri sendiri di kacamata seorang Windarti apa sih, kayak para pecinta seninya, terus cara mereka membuat sebuah
pentas ya itu ya. Mhm. Karena lebih ke teater apa tari sih? Tari kontemporer. Tari. Nah, itu terus di mata seorang Windarti itu seperti apa mereka? Di luar. Di luar. Aku ngerti kuki ming telu ya Mas. Apa Iki itu? ora iso dienggo patokan lho ya. Apa? Aku nggak tahu kalau yang di ruang-ruang yang lebih proper ya. Cuman memang perhelatan aku di Jepang dan Eropa di Korea itu, kalau di Eropa itu memang besar ya Mas. Yo gedungnya besar, penontonnya juga banyak, gede, terus mereka bener-bener pecinta seni gitu, pecinta pertunjukan gitu. Karena pertunjukan waktu itu kan mix teater sama tari gitu. Jadi eneng kisah narasinya ada buku yang dibaca, eneng ceritanya. Waktu itu ceritanya enggak salah kayak apa ya? Ramayana kayaknya Mas. Ramayana. Jadi buat mereka kan eksotis banget ya. Itu luar biasa memang. Sangat proper ya. Kayak kita tonton di gedung-gedung teater yang mewah kono lho Mas, yang TV-TV wis penontonnya standing applause rantai entek. Mereka sangat benar-benar sangat mengapresiasi wakeh nek ning kuwi. Itu bisa gak sih terjadi di kota Solo itu? Seperti itu. Menurut Mbak? Yang sejauh ini aku lihat ya Mas yo, itu hanya bisa terjadi biasanya nek ono seniman tamu dari luar. Yang mereka sangat gumun gitu loh. Tapi kalau teman-teman sendiri sing pentas ki ya biasa ngono Karena yo sing nonton yo seniman, kadang kan seniman nonton karya ki kan yang kene ngoreksi yo Mas. Tidak menikmati. Kadang malah kayak harusnya gini loh. Lupa menikmati gitu. Tapi kalau dulu ya waktu aku kuliah ya setiap ada tamu-tamu pengkarya-pengkarya dari luar itu kan memang mereka produksinya ya proper, penarinya juga sangat profesional, teknik-tekniknya juga luar biasa kalau yang lihat kita ya, yang jarang kita lihat kan. Jadi memang itu terjadi soraknya penonton itu rasanya merindingnya itu dapat. Cuman yang lokal-lokal yang itu jarang terjadi sih Mas. Jarang memang jarang kita tuh produksi yang besar tuh jarang banget memang mesake banget pokoknya seniman ki Mas di Solo. Di Solo ya. Apalagi kontemporer yo kayak ya ampun namanya boro-boro bikin pertunjukan yang besar ya kita tuh kayak bikin karya itu kebanyakan tampilnya kan di festival-festival. Banyaknya ruang-ruang yang tersedia itu ruang-ruang festival atau dulu itu program-program yang diadakan sama pemerintah kayak Jawa Tengah, Taman Budaya, seperti itu. Kalau kita mau produksi besar, kita butuh cari dana sponsor itu ya kan susah banget Mas. Kalau dulu pemerintah ikut bergabung itu mendanai juga Bang. Di TBS itu dulu ada program untuk para seniman tari menampilkan karya-karyanya setiap bulan di situ. Ada dana yang memang dialokasikan untuk seniman-seniman muda gitu Mas. Kalau sekarang? Gak ada. Kenapa tuh? Aku tidak tahu karena aku udah tidak di sana. Ya pergeseran biasa tuh Mas Yonek wis ganti pejabat, ganti kebijakan, ganti peraturan. Jadi itu ketika itu pemerintah jalan lagi menggunakan sistem itu support apa bahasanya itu teater apa tari? Tari itu tuh bisa mengerucut industri tari juga makin besar ya. Harusnya kalau istilahnya kalau misalnya masih ada. Nah satu-satunya ya non pemerintah itu yang support seni tari kontemporer itu di Indonesia waktu itu yang aku kenal itu ya hanya Yayasan Kelola Jakarta. Itu direkturnya Bu Amna itu. Itulah satu-satunya dan itu kan kayak scholarship bukan kayak apa sih? Kayak apa deh? Hibah seni. Hibah seni gitu. Jadi kita ngajuin terus mereka seleksi baru kita kayak yang layak baru dapat kesempatan itu. Selain itu enggak ada. Di Solo udah sepi ini. Udah berapa lama itu? Rasa-rasanya udah lama banget ya, udah sejak aku lulus ke tahun 2016, 17, abis itu udah menghilang. Kayaknya aku generasi yang masih beruntung deh, masih ketumanan iki. Setelah aku kayaknya udah nggak ini lagi. Banget ya berarti ya. Saya banget, masaknya banget Mas. Seniman tari kontemporer ya. Kontemporer apalagi itu keren sih. Tapi yo karena susah dikenalkan di kayak khalayak yang luas. Jadi kalau kita mau cari sponsor ya aku rasa sponsor mikir yo. Iki kok iki nonton piro iso koyo ngene iki sing nonton sopo. Karena saya sendiri belajar fotografi yang notabene pernah kerjasama sama Mbak Windarti. Seorang Vendiari itu mencekoki saya untuk fotografi pertunjukan. Tari pertunjukan kontemporer. Saya suka banget ketika diajak dia
hunting kemana-mana dengan aku nggak pernah nyentuh di ranah itu karena selama ini saya fashion photographer yang benar-benar motret itu Studio ya. ya yang konseptual fotografi lah, nggak harus studio juga. Cuma yang serandom itu dan kita harus mematikan shutter ketika warna klik, suara klik tuh harus kita matiin. Nggak boleh Nggak ya. boleh. Itu tuh benar-benar kayak kita playing begin ketika tari itu naik, kita tuh benar-benar silent dan setelah selesai itu appreciate semua berdiri itu, wah gila itu vibe-nya gila sih itu. Itu tuh udah nggak ada di Solo ya, Mbak. Udah jarang banget Mas. Kita harus bikin lagi, Mbak. Ayo bikin yuk. Yuk. Boleh kita teh. Ya. Oh cuma uang masalahnya. Ya iyalah apa meneh kita tuh hanya berkendala di uang. Oke, sponsor bos. Makanya aku juga kayak beberapa waktu lalu aku tuh bilang sama si Risa, beberapa waktu lalu tuh aku tuh udah memutuskan untuk berhenti dari dunia tari kok kamu. Tak kau nih kon gak karya ini kita dia. Iya toh Mbak. Iya aku pernah memutuskan untuk berhenti menjadi pengkarya di pertunjukan gitu. Terus kata aku udah nggak saatnya gini aku tuh enek jenjang karir lah aku aku pengen jadi direktur aku pengen jadi direktur festival lah sing gawe ruangan untuk teman-teman ini berkarya cita-cita kan olah ya Mas ya cita-cita aku waktu itu merasa kayak gitu loh, ngapain Mbak berhenti, kayaknya emang ya pertama memang sulit survive ya, terus ruangnya sudah semakin mengecil ya. Dulu itu di kawasan seni itu masih ada taman budaya yang punya program rutin. Terus kemudian di kampus itu juga ada Mas Heru Mataya juga yang sering mengadakan ini kan festival koreografer muda kayak gitu-gitu kan ada ruangnya gitu loh Mas. Jadi kita itu seniman ini tuh yo meh bikin karya ki yo semangat loh, enek tujuane gitu. Lho saiki ora ono iki sapa meneh iki sing gawe ruangan itu. Apa aku ae yo sing gawe aku sempet kepikiran ngono kuwi. Jadi ya intinya setengah putus asa, setengah pengen naik jenjang karir, setengah capek aku, lelah banget, bener-bener capek Mas. Oh, jadi sebenarnya mimpinya juga bikin ranah seni pertunjukan itu aktif lagi. Saya mendengar kata Mas Heru Mataya, salah satu orang yang mengenalkan saya sama berjasa banget sih menurutku industri itu. SIPA sih, Solo Internet. Iya. Saya sama Flendi itu fotografer pertama kali di SIPA pertama. Mbak siapa? Yang Mbak Iil. Mbak Iil, Mbak Iil ya itu. Panggilannya Mbak Iil tapi namanya itu Mbak. Aku udah dilali yo. Dan aku sama Flendi adalah fotografer pertama kali Solo International Performing Art. Terus aku ya lewat Mas Heru itu. Jadi benar-benar all access, terus dibantu kita berkarya karena aku tadi senang moto tari aneh-aneh. Jadi guruku menyekoi itu ranah pertunjukan lah. Di era itu berarti sampean ada di situ ya pas gayeng-gayengnya seni pertunjukan. Saya merasakan. Jejer Mas Blontang Pur ya. Mas pokoknya kalau ada fotografer itu datang, Dep. Berarti kita seniman beruntung gitu. Karena orang top ini datang gitu loh. Terus merasa wow berarti karyaku layak ini difoto orang-orang hebat ini. Itu rasanya kayak gitu dulu ya. Cuman akhir-akhir ini yo ada sih seniman yang nggak mau difoto, mulai ke memikirkan mempertimbangkan hal-hal lain yo. Kalau dulu kan difoto pokoknya seneng ya Mas ya. Aku juga termasuk yang seneng difoto. Tapi kalau hari ini kan lain ya. Ya itu yang cekoi saya dunia tari kontemporer namanya Flendi Ari. Dan saya tahu kalian pernah kerja kolaborasi ya bikin video. Dan itu menurutku bagus sih. Yang Mupus ya. Itu kompetisi film tari tapi yang Instagram Mas. Oh gitu. Yang ada jenengnya apa sih? Dance Emotion. Itu era pandemi yang ngadain Mbak Nia Dinata. Nia Dinata terus kebetulan aku masuk di 5 besar apa 10 besar ya Mas, aku ya lali. Dari? Kayak banget loh itu disebar online loh. Aku yakin itu banyak. Sik menang itu nomor 1 itu yang dari Bali itu loh. Di Balrano. Anu nih videografer terbaik. Oke. Sinematografi terbaik dan video itu pemenangnya di situ. Aku finalis aja sama Mas Sulendi. Tapi itu bagus dan ranah internasional itu di media sosial tapi dunia. Tapi yang di luar itu di era pandemi itu malah sama Mas Denny dosen
Denny Ardianto. Aku jadi pernah kerja sama Mas Denny juga beberapa kali di era pandemi itu, bikin film tari juga namanya Morning Coffee. Itu malah di ruang-ruang festival tari itu di kita ini Amerika pun itu beberapa lah, ada sing Jerman barang berapa. Tapi memang isi Solo ini membentuk orang-orang yang ranah seninya cukup sangat kompak menurut saya, di mata saya, karena saya sering main di sana. Orang-orang di sana emang nyentrik, tapi honestly mereka amat sangat support untuk sebuah karya seni. Ya meskipun saat ini saya udah nggak kenal siapa-siapa di sana. Aku ya rasa kenal loh. Oh, iya. Cuman yang kayaknya rasa-rasanya tapi zaman berubah ya, tapi itu pasti berubah. Nggak, kita semakin menua aja. Iya. Dulu kan kita udah masih merasakan kekompakan itu ya. Dari segala semua penjuru lah ya. Akrab juga sama seni rupawan, penari juga tulan karo fotografer, gandeng kerja bareng, main bareng. Cuma sekarang mungkin karena kampus dipisah juga berpengaruh, terus tongkrongan sudah nggak ada. Mungkin karena jam kampus juga sekarang ketat, gitu-gitu mempengaruhi juga sih Mas. Jadi sekarang udah lain. Enggak tahu juga ya, aku bukan penganalisa, mungkin. Nah, kita dari tadi kan kita ngomongin tentang pola pikir seorang Windarti. Jadi santai aja, enggak apa-apa. Bleber jadinya. Istilahnya kan. Jadi istilahnya kan biar tahu lah kalau seorang Windarti ini pola pikirnya seperti ini untuk seni. Kalau boleh tahu pesan atau untuk penggiat seni, anak-anak muda Gen Z dari seorang Windarti, apa sih? Pesannya kayak aku. Apa ya? Pesannya adalah kayak, aku nggak tahu ya Mas ya, aku nggak. Tips aja lah, tips. Nggak punya tips apa-apa ya. Aku rasa anak-anak sekarang Mas, anak-anak generasi sekarang itu lebih keberaniannya lebih gede. Lebih berani mencoba tabrak lari ya. Saking berani nih gitu ya. Saking berani ya mungkin ya. Kalau aku menyarankan atau ngasih tip, mungkin nggak fit lagi di era sekarang, mungkin nggak cocok lagi mungkin ya. Aku justru yang sekarang itu belajar sama anak-anak sekarang. Artinya aku belajar pada zaman aku tidak bisa memakai ilmuku yang lama. Barangkali malah itu. Jadi kalau aku sebagai orang tua yang kalau disuruh ngasih tip kayaknya malah aku nggak tahu ya, karena belum tentu fit gitu. Ini ki podo karo kayak anakku, kayak aku ra iso ngandani anakku Mas, aku justru belajar dari anak kan. Jadi setiap aku arep murui anakku, kayak aku langsung melihat diriku sendiri, apa yang dulu aku lalui di masa-masa ini ya. Gitu. Jadi terus sekarang apa? Kita tuh gerayak Mas di era ini tuh, ngerti lah, generasi milenial itu gerayak. Bukan milenial saya dong, Gen Z sekarang. Maksudnya kita itu gerayak. Gerayak ngerti, nggak tahu gurunya yang bener yang mana. Iya, ya kita harus gimana terhadap generasi sekarang itu loh Mas. Aku dingin ke sidik trauma. Aku salah gitu I told you guys. Kan jadi mikir ya, takut ya. Iya kan, gimana ya caranya? Aku aja ngajarin, ini malah jadi curhat tadi. Aku aja ngajarin anakku nggak langsung dari lisan aku. Nek podcast yang dia percaya, tokoh tak share ning DE lagi percaya. Padahal omongannya podo. Habis itu aku gak ada tips untuk anak sekarang. Luwelah karepmu, hadapilah duniamu sekarang ini dengan cara kalian masing-masing. Jangan tanya ibu gak tahu lah. Nanti tapi kalau kalian udah jatuh nangis, datang ke ibu. Oke, makin santai. Gue ada kayak game di podcast ini. Gue game barang. Kayak jadi ini permainannya, Mbak Win harus pilih dari satu random. Saya nggak tahu isinya apa, dibaca dan dijawab aja. Oke, sekarang boleh. Bismillah. Apa gede? Deg-degan lah aku. Nggak pakai kacamata. Menurutmu apa yang membuat seorang cepat berubah? Dari Angga WW. Ini apa Angga WW siapa? Jadi itu nama yang nanya. Oh oke. Dari Instagramnya apa, sosial medianya lah. Dia harus tanggung jawab dong, nanya-nanya doang siapa. Kan harus pakai namanya itu. Oh ya. Menurutmu apa yang membuat seseorang cepat berubah? Patah hati sih. Patah hati, kecewa,
hantaman emosi yang cukup melukai, biasanya orang langsung termotivasi. Entah itu mau balas dendam, entah itu pengen berubah, pasti harus patah hati dulu. Patah hati. Harus menderita dulu. Penderitaan itu kan membuat seseorang menjadi belajar, matang dan kemudian berubah. Mbak Win sendiri masih suka punya penyakit hati gak sih? Aku dari dulu aku tidak kalau yang dinamakan penyakit hati itu dinamakan iri, dengki, kayak gitu aku jauh dari itu karena aku kepedeanku itu selangit. Beneran, aku tuh orang yang sangat pedenya itu kepunjulan. Mungkin over pede aku tuh orangnya. Jadi aku tidak pernah merasa jealous sama siapapun. Kalau boleh saya ngomong sih itu bukan over pede, Mbak. Apa? Itu namanya menghargai diri sendiri. Iya, gitulah kayaknya ya. Ketika orang menghargai aku diri sendiri. ngomong dia aku. Ya kan yang ngomong saya. Biar kamu aja yang ngomong. Karena ketika menghargai diri sendiri, kita jadi diri kita sendiri kemana aja. Ya, betul. Ya, terserah orang mau apa. Yang penting kita jadi diri sendiri. Kita tuh orang-orang yang sangat gini. Oh, kita boro-boro ki aku mikirin orang ya. Aku ngurusin diriku sendiri aja udah nggak kehabisan waktu ngono loh. Boro-boro aku suruh ibu-ibu ya. Iya. Masa kan ngiri sama orang hidup nggak enak waktu. Nggak pernah sih. Nek nesu-nesu sering ya. Nesu-nesu emosian, gampang marah itu aku. Kabeh-kabeh tak seneni. Aku galak ini ya. Industri pertunjukan sendiri di Solo ini yang masih Mbak Winnie ikuti lah. Itu ada nggak sih? Industri maksudnya apa? Pertunjukan apa aja di Solo lah, di kota Solo. Apa maksudnya? Ada nggak sih? Apa benar-benar udah nggak ada? Seni pertunjukan masih ada, tapi perhelatan kan udah makin sedikit ya. Paling kan kita yang kita tahu kan SIPA itu yang kelihatan banget kan. Yang besar tuh festival-festival SIPA. Ruang-ruang kecil kayak di Wisma Seni itu masih ada pertunjukan tari bulan genap bulan ganjil gitulah. Pokoknya tiap 2 bulan sekali masih ada ruang-ruang kecil. Tapi aku rasa kan ya itu cuman di sekitar itu, di teman-teman sendiri yang nonton, yang apresiasi teman-teman sendiri menjadi bahasan diri sendiri, mereka di ruang lingkup itu sendiri gitu-gitu. Jadi kayak laboratorium gitu loh. Kayak lab gitu untuk belajar bareng itu tok sih. Cuman kalau yang konteksnya dalam konteks pertunjukan yang dijual gitu, yang di tiketing, mengundang khalayak banyak, jarang banget Mas udah. Kalau hal itu terjadi lah. Apa tuh namanya? Oh, aku pernah bikin terakhir tahun lalu di Lokananta. Di studio Lokananta. Itu aku barengan sama 4 teman aku, 5 dinamakan Pancakanca. 5 teman. Ya, 5. Konco 5 itu. Kami buat karya masing-masing, mengadakan pertunjukan bareng di sana. Trial nih ceritanya. Gimana ya generasi kita kalau ketemu lagi di zaman sekarang terus ngadain pertunjukan yang agak-agak ke kota lah gitu. Agak-agak ke kota lah. Mau dicoba gak? Mau lah. Dan ternyata yang nonton juga banyak dan asing gitu. Artinya penonton-penonton baru bagi kami gitu. Sebenarnya Mas, aku yakin kalau ada yang berani memulai, sebenarnya bisa kok. Karena aku dan teman-teman 5 ini udah pernah lakukan itu, ya bisa dibilang itu cukup sukses, berhasil. Artinya penonton datang membeli tiket dan studio Lokananta itu juga penuh. Mereka juga mengapresiasi apa yang telah kita sajikan. Terus tapi aku nggak tahu ya, jadi pembicaraan di belakangnya itu cukup ini nggak, karena mau pakai diskusi nggak jadi kayaknya, nggak jadi. Tapi berarti dari apa namanya, dari penjajakan itu kan udah bisa kebaca sebenarnya. Sebenarnya kalau mau bisa, cuman sama sing meh gelem rekoso untuk duit ini mahal banget. Aku waktu itu soal disupport karo Pak Su ya, sama Sintawa juga. Jadi ya sambatan. Itu sambatan. Nek sponsor duit kan, Mas in this economy Mas kon gawe pertunjukan. Bisa kok Mbak. Sedangkan SIPA sendiri di mata seorang Indarti seperti apa? Festival-festival besar ngono ku yo kican kendel-kendel sih Mas. Maksudnya kuat ya.
itu ya Mas, itu oke boncosnya loh Mas. Dari oh Hmm. iya Mas, Hmm. oke. Siapa itu? Ya mungkin ya, tapi ya sepanjang yang aku tahu ya mengadakan dari jadi direktur festival seni, apalagi seni tari kontemporer ngono kuwi. Nek ora pas ya tombok yang aku tahu ya. Karena ya aku amati kan dari teman Oke. ke teman pembicaraan. Oke. Angel Mas, wis apa jenengan meh nyoba bae dadi Oke. anu Amin. mengadakan. Jadi turning point of view hari ini kita ngobrol ya Mbak Win ya. Ah. Aku lebih kayak dunia pergerakan teater pertunjukan itu sebenarnya masih fighternya ada nih. Seorang Windarti ada seorang fighter yang pengen itu tuh kayak makin menjamur lagi di kota Solo terutama yang kita tinggal ya. Karena saya sih amat sangat hal itu terjadi karena yang kita juga Pengen itu terjadi. Ya di kota ini kan yang kita branding kita kan eksotis, kultur, budaya. Gitu tuh harus kita ya kalau aku sih pengennya ada lagi. Ya biar aku bisa muter-muter lagi. Aku ya pengen Mas, aku ya pengen. Itu pengen ya ngono. Ya apa? Piye carane aku iso gawe festival ya. Jadi direktur festival lho ora sing iso. Tapi siap jadi direktur. Siap banget Bang. Oke, siap. Oke, thank you buat obrolannya hari ini Mbak Win. Pokoknya Mbak Win siap jadi direktur ya. Siap aku. Kan? Oke, siap mantap ya. Pensiun jadi pengkarya jadi direktur festival. Yang belum tahu tentang Mbak Win kalian bisa Google cek di Instagramnya namanya siapa? Instagramnya @windartidance. Ya, kalian bisa tahu karya-karya kelas dunia Mbak Win di situ dan bisa tahu sejarah seorang Windarti di situlah. Oke. Kita tutup aja ya. Karena obrolan gak harus rapi dan harus berisi. See you. See you.